Al-Quran ini menjadi sebuah renungan buat kita semua. Sejauh mana kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita semua. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kepada kami cinta yang sejati kepadamu dan mencintai orang yang engkau cintai dan mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kamu, wahai umatku, ujar Nabi. Belum sempurna iman di antara kalian apabila kalian belum mencintai diriku, ujar Nabi, melebihi mencintai ayah, bunda, anak-anak, keluarga, dan seluruh manusia yang ada di alam fana ini. Oleh karena itu kita tidak punya cinta kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berdoa. Kemudian wa azwajuhu ummahatuhum. Seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu kita orang beriman. Oleh karena itu kita menghadiri pembacaan manaqib ini agar kita lebih mengenal, lebih tahu siapa ibu kita itu, bagaimana akhlak beliau, sehingga menjadi orang yang terdepan, orang yang paling istimewa, orang yang paling hebat, orang yang paling keren. Jangan ini paling keren. Siapa dia? Nah, itulah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua istri Rasulullah itu adalah min auliyaillah, tergolong daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah tidak menikahi seorang wanita manapun di dunia ini kecuali illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan sampaikanlah wahai Allah Tuhan kami salam kesejahteraan dan keselamatan senantiasa menyertai junjungan kami, kekasih kami yang teramat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kami. Al-Qail, Nabi kita bersabda, wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik, seabdal-abdal, semulia-mulia wanita di masanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Di mana letak kemuliaan ummul mukminin ini? Kenapa beliau menjadi mulia? Nah, ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Hendak kalau balataan mulia, boh. Hendak benar mulia di dunia, mulia di akhirat. Beliau menjadi manusia yang paling mulia. Dari seluruh anak cucu Nabi Adam di kalangan kaum wanita, beliaulah wanita yang dipilih oleh Allah menjadi wanita yang menyandang kemuliaan. Wa khairu nisa'i Khadijah, sebaik-baik wanita di masanya adalah Khadijah. Ini hadis akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat berikutnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau kalian hendak mencari kitab hadis Imam Bukhari, cari hadis di nomor 1573. Nah, ini hadisnya.
di mana kebaikan Sayyidah Khadijah tidak akan sanggup dihitung dengan bilangan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda wal qail, beliau bersabda, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu may yuhibbuha. Sungguh aku diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa, diletakkan oleh Allah cinta yang bersangatan di dalam dada Nabi kepada Khadijah. Cinta Rasulullah kepada Khadijah bukan karena kecantikannya, bukan karena penampilannya, bukan karena mata jelinya, bukan karena bibir seksinya, bukan karena ini dan itu, melainkan Rasulullah cinta karena Allah mencintai Sayyidah Khadijah. Cintalah Rasulullah karena Allah cinta kepadanya. Kemudian fa ana uhibbu may yuhibbuha, aku akan mencintai kepada orang-orang yang merindukan Sayyidah Khadijah siang dan malam. Rindukah ibu-ibu kepada ummul mukminin? Rindu benar. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah ziarah ke makam beliau di Makkahul Musyarrafah, di suatu tempat yang bernama Hujun, yang berjarak 1 kilometer dari Masjidil Haram ke perkampungan Hujun. Disitulah terbaringnya jasad yang teramat mulia, kekasih hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, As-Sayyidah Khadijah di masa-masa sebelum Islam datang, di masa jahiliyah, beliau sudah diberikan, disematkan gelar kepada beliau Sayyidah At-Tahirah, tuan putri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau bersangatan menjaga dirinya tidak melakukan akhlak kelakuannya orang jahiliyah. Saat di zaman jahiliyah orang kadang memakai jilbab, jilbab. Di masa jahiliyah orang-orang saat itu berkerumun di hadapan patung-patung untuk memuja-mujinya. Beliau terbebas dari itu. Saat orang berakhlak dengan akhlak yang tidak terpuji, beliau bertahan pada kesuciannya. Lalu bergelar At-Tahirah, tuan putri yang menjadi ikutan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu baru di sini terdapat. Jadi istri Nabi sudah bergelar At-Tahirah. Beliau juga digelari Sayyidah Nisa'i Quraisy, seorang wanita pemuka, pemimpin wanita Quraisy. Karena apa? Akhlak beliau menjadi ikutan, jadi panutan, ilmunya yang bersangatan dalam. Konon kabarnya ayah Sayyidah Khadijah, yaitu Khuwailid, dianugerahi anak perempuan bagi beliau. Anak perempuan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang di masa itu mengubur hidup-hidup anak perempuan, Khuwailid sebaliknya menyayangi dan mendidik Khadijah seperti yang dididik kepada anak laki-laki. Sehingga tumbuh berkembanglah Sayyidah Khadijah ini memiliki kemantapan iman, kemantapan ilmu, sangat alim. Sehingga ketika Rasulullah mendapat wahyu, lihat satu gunung yang tertinggi di kota Makkah yang namanya Gua Hira, Jabal Nur, Nabi kita melihat bentuk malaikat Jibril yang asli, maka gemetar Rasidin. Ujar malaikat Jibril, "Iqra, bacalah olehmu, ma ana biqari." Aku tidak pandai membaca, ujar Nabi. Dipeluk Nabi kita, "Iqra, bacalah olehmu." Diulang sampai 3 kali berturut-turut. Akhirnya Allah memberikan anugerah, Nabi kita dapat membaca selembar kain sutra yang bertuliskan 5 ayat daripada ayat Al-Quran di surah Al-Alaq. Saat itu Nabi kita kembali ke rumah dalam keadaan gemetar, dingin badan beliau, ketakutan. Lalu beliau datang
kepada Sayyidah Khadijah, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah mengucapkan salam, beliau merebahkan kepala beliau di pangkuan Sayyidah Khadijah. Ya Khadijah, jamiluni, selimuti aku. Apa yang terjadi atas diriku, wahai Khadijah? Malah Khadijah berkata dengan menghiburan, la wallah, demi Allah wahai suamiku, absyir, gembirakan hatimu, bahwasanya Allah tidak akan menghinakan engkau, Allah tidak akan menyedihkan engkau. Ini adalah kabar gembira bahwa engkau ini adalah orang yang suka membantu orang-orang miskin, orang yang suka menanggung beban orang lain. Engkau suka menghubungkan tali silaturahmi. Engkau selalu berkata benar. Sesungguhnya aku berharap ini adalah pertanda bahwa engkau akan menjadi nabi daripada umat ini. Subhanallah. Di kesempatan lain Sayyidah Khadijah berkata, wahai anak pamanku, apabila malaikat Jibril itu datang kepadamu, kabari aku di sini. Bolehlah ulun tahu, boleh aja nanti. Suatu hari datanglah malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah di rumah Sayyidah Khadijah. Dan kita ke rumah Sidin dan ziarah bekas lokasi rumah Sayyidah Khadijah. Saat itu ya Khadijah, ini malaikat Jibril datang di hadapanku. Kalau begitu kata Khadijah, duduklah engkau di pangkuanku. Duduk di asuhan Nabi. Subhanallah. Apakah dia masih ada? Masih aja Nabi, aku melihatnya. Kalau begitu kata Khadijah, dilepaskan jilbab Sidin, diandak Sidin jilbab dilepas. Apakah dia masih ada? Tidak ada lagi aja Nabi. Khadijah ini alim bener orangnya. Jibril itu kadang-kadang kada suka melihat aurat perempuan. Begitu dilepaskan jilbabnya, menghilang malaikat. Demi Allah, wahai anak pamanku, kata Sayyidah Khadijah, dialah adalah malaikat Jibril yang telah turun kepada nabi-nabi sebelum engkau. Dia bukan syaitan. Alim kalau bulan tahan. Kalau alim kada tahu mengetesnya. Ini Jibril kan yang datang, setan kah? Jin kan yang datang. Saat-saat orang kadang mengenal jilbab, dia sudah memakai jilbab. Subhanallah, alim benar, dapat pendidikan yang luar biasa. Sayyidah Khadijah ini mengaji kepada ayat ini kepada seorang yang sangat alim daripada kalangan keluarga beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau senantiasa menjamu tamu-tamu yang datang dari berbagai negeri daripada para rahib yang mereka itu menguasai kitab Taurat, Zabur dan Injil. Tidaklah mereka itu bertawaf di Baitullah kecuali dijamu makan gratis dulu di rumah Sayyidah Khadijah. Sebelum makan menyampaikan isi-isi kitab kayak apa kada alim sini alim benar. Jadi tahu membedakan yang datang nih malaikat Jibril kah, jin kah, setan kah. Itu kealiman Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini bergelar pula Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin, pemuka seluruh wanita seisi Allah. Subhanallah, tinggi bana martabat sidin buah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang tidak pernah diberikan kepada wanita manapun di dunia pada masa itu. Rasulullah menggaris tanah, kata Abdullah bin Abbas, tanah digaris 4 garisan. Adakah kalian mengira apa yang akan aku tulis ini? Ujar sahabat, Allah wa ta'ala, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya jangan tahu. Aku akan menyatakan kepada kalian semua, wanita terbaik, wanita terkemuka di dunia dan paling terkemuka di dalam surga adalah Khadijah bintu Khuwailid, yang pertama. Yang kedua ujar Nabi Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Maryam bintu Imran, bunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang keempat Asyah bintu Muzahir. Subhanallah, hebat benar boy mama kita nih untung. Senang apa senang bu? Bisi mama orang yang paling hebat, paling mulia. Kemudian daripada itu
Salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurah wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya yang mendapat petunjuk jalan ke surga dan memegangi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegangi, yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Muhammad. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Wa azwajil lati tasyarrafna bi asyrati sayyidil mursalin, terutama kepada istri beliau yang mendapat kemuliaan yang tiada taranya lantaran menikah dengan Sayyidil Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Khususan Khadijatul Kubra, terutama sekali, paling utama sekali dari seluruh istri beliau, seorang wanita yang teramat beruntung dunia akhirat, Khadijatul Kubra bintul Khuwailid, Khadijah yang mendapat pangkat yang agung. Jadi Khadijatul Kubra, kubranya ini pangkat yang disematkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya ngaransin Khadijah bintul Khuwailid. Begitu Nabi kita melihat betapa besarnya jasa Khadijah, Nabi memberikan kepadanya gelar Al-Kubra, wanita yang agung. Agung keimanannya tiada duanya. Dialah manusia yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi kita ketika orang lain mendustakannya. Beliaulah yang memberikan seluruh harta kekayaannya ketika orang lain menghalanginya. Beliaulah yang memberikan hiburan yang tiada duanya ketika orang lain mengenyahkan daripadanya. Dan dengannya, kata Nabi, aku diberikan oleh Allah keturunan. Lalu diberi gelar Kubra yang agung. Sehingga kata salafus saleh, siapa aja yang datang ke Makkah apabila tidak ziarah ke makam Ummul Mukminin, kurang berkahnya. Karena melihat jasa Ummul Mukminin ini di awal kenabian sampai beliau wafat, memberikan seluruh harta kekayaan jiwa dan raganya dan apapun yang dia miliki untuk tegaknya agama Islam. Jadi Islam ini tegak dengan perjuangan dakwah Rasulullah yang tidak pernah menyerah. Wallahu ya ammi wahai pamanku, andai orang-orang kafir disanggup meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti daripada menyampaikan dakwah agama Islam, agama tauhid ini, aku tidak akan pernah berhenti walaupun aku binasa karenanya. Nah, hebat benar Nabi ini, boy, kada takutan mati, ada sayang jiwa untuk Allah. Ada pendukung setia yang pertama kali yaitu istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah bintul Khuwailid. Lalu diberi gelar Al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin. Kenapa beliau mulia di dunia, mulia di akhirat? Karena beliau berkhidmat kepada pemimpin Nabi dan Rasul. Berkhidmat sehingga suatu hari malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika beliau sedang berada di atas bukit berkhalwat, ini sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu membawa idam, inak atau wadah bejana yang berisi daripada lauk pauk dan minuman. Sampaikanlah kepada Khadijah salam daripada Tuhan Rabbul Alamin dan salam daripadaku. Beritakanlah kepadanya kabar gembira bahwasanya Khadijah akan dipersilakan nantinya oleh Allah, sudah disiapkan hadiah terindah buat dia dari Tuhan Rabbul Alamin, sebuah istana min kasabin. Ujar Sayyidah Fatimah Abdullah Al-Batul, ya Rasulullah, wahai ayahku Rasulullah, aina ummi, sekarang mamaku di mana? Setelah sini wafat. Aina ummi, di mana mamaku? Ujar Rasulullah, min baiti, di dalam satu rumah, dalam satu istana, min kasabin, daripada kasabin. Ujar Sayyidah Fatimah, min kasabin itu apa maksudnya wahai ayahku? Apakah seperti rumah di dunia ini? La, ya Nabi, tidak. Min kasabin adalah rumah itu tersusun daripada yakut mutiara. Subhanallah.
yakut mutiara bertatahkan intan berlian, sedangkan pondasinya terbikin daripada emas murni. Mudah-mudahan kita boleh masuk ke istana beliau. Subhanallah, berkat ibu kita Syarifah ini 4 jam kena boleh kami berada rumah Datuk Bian, istana Datuk Bian. Amin ya Rabbal. Subhanallah. Ibu-ibu yang berbahagia, mulia karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkhidmat kepada Rasulullah. Wa syahidat yauma bi'sati rasuli rabbil alamin, beliau menyaksikan langsung ketika Rasulullah menerima wahyu, yakni ketika Nabi kita diangkat menjadi Rasul daripada Tuhan Rabbul Alamin. Amma apa? Kemudian daripada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan bahwa beliau diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah-anugerah yang sangat agung. Namun beliau ini dari seluruh istri beliau yang paling banyak disebut manaqib, dibaca-baca riwayat hidupnya, tidak lain kecuali Khadijah. Allah memuji Rasulullah, sesungguhnya ujar Allah, engkau ini memiliki budi pekerti yang agung, Allah mencintaimu. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Rasulullah. Rasulullah ini mencintai. Lawan Sayyidah Khadijah, bila ada orang berkata, ada pertanyaan, siapakah wanita yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Jawabannya Khadijah, karena beliau dicintai dan disebut-sebut kebaikannya. Itu hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sehingga ujar Sayyidah Aisyah, seringnya Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah itu sampai merah bibir sidin. Dan aku tidak pernah cemburu kepada wanita-wanita istri Rasulullah yang lainnya seperti cemburuku kepada Khadijah, karena bersangatan sering Nabi kita menyebut kebaikannya. Nah, itu ceritanya. Bermula ini adalah sebahagian daripada manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan mengampuni dosa kita semua zahir batin seumur hidup. Mengampuni abah mama, keluarga kita, anak cucu zuriat kita semua, dan senantiasa meridhoi bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melangsungkannya, bagi orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan adalah Sayyidah, hati Sayyidah itu gue tuan putri yang menjadi ikutan. Apa yang bisa kita ikuti daripada Sayyidah Khadijah? Pertama, orangnya alim dong. Lantaran beliau alim, belum bertemu Nabi, hatinya sudah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu-ibu yang ulun muliakan, beliau Sayyidah Khadijah ini orangnya paling cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi sidini tipe dia orang contoh daripada wanita yang terbaik. Cintanya lawan Allah, cintanya lawan Rasulullah. Dan beliau Sayyidah Khadijah diberikan pula oleh Allah Ta'ala anugerah yang tidak akan sanggup dihitung dengan bilangan, tentang kecerdasannya, tentang kata-katanya yang selalu menghibur kepada Nabi dan selalu mendampingi Nabi kita selama hidupnya hidup berumah tangga. Umur rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu buat 25 tahun. Dalam usia 25 tahun perkawinan, Nabi kita sempat menggendong cucu di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Jadi anak Rasulullah yang pertama laki-laki Sayyiduna Qasim, tapi wafat di masa kanak-kanak. Tahun berikutnya lahir Sayyidatuna Sayyidah Zainab. Nah ini dinikahkan dengan keponakan Sayyidah Khadijah. Nah lalu lahir di tahun pertama namanya Umamah, cucu Nabi yang pertama namanya Umamah. Lalu begitu lahir cucu pertama nih
Umi Aidah tupian Rasulullah tadi kamana sidin tulak ka toko emas nukarakan kalong. Jadi sunnah kita nukarkan cucu kalong bernyelep, mudahan ya berduitnya ada duitnya, lalu memberikan kalong, lalu digendong dan diciumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering Nabi kita sholat sambil menggendong Umamah tadi. Di tahun berikutnya lahir lagi cucu Nabi kita yang kedua bernama Ali. Sempat Ali ini dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu penaklukan kota Mekah. Waktu penaklukan kota Mekah di tahun ke-10 Hijriah di Madinah memasuki kota Mekah. Namun kedua-duanya Umamah sempat berkeluarga tapi belum berketurunan. Ada Ali meninggal di masa anak-anaknya. Maka ujar Nabi man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak perempuan tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Rasulullah pengasihan benar buat orangnya. Dan kemudian adalah Sayyidah Khadijah ini seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan dunia akhirat. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keturunan daripada kaum Quraisy yang teramat mulia nasabnya yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Mandiri sini nih boy. Ya dia pulang pembelajarannya supaya kita nih boy mudahan kau bisa usaha juga. Bisa usaha masing-masing kita nih mandiri sini. Nah, ini contoh nih. Jadi kita apakah barang aja nang dijual, nang diusahakan, nang penting kita tuh mandiri. Andai suami meninggal dunia masih bisa menghidupi anak dan keluarga. Sukses deh. Nah, pedagang yang terkenal kaya raya. Mudahan berkat Ummul Mukminin yang berdagang-dagang tambah laris manis dagangannya. Yang belum bisa usaha mudahan lakas bisa usaha juga, bisa mandiri seperti Ummul Mukminin, bisa menyantuni orang-orang yang berhajat. Amin ya rabbal. Dan hutang-hutang kau mau ngasih hutangnya berkat Ummul Mukminin. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia akhirat, sampailah kabar berita kepada beliau tentang seorang laki-laki yang teramat baik akhlaknya dan terpuji dan jujur, dikenal namanya sebutannya Muhammad Al-Amin. Kemudian daripada itu maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada Sayyiduna Al-Amin, kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah beberapa kilo emas. Kadang apa? Emas buat yang dibawa itu beberapa kilo dan beberapa kilo perak. Subhanallah, untuk dijualkan di negeri Syam. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya seorang laki-laki bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangan tadi. Dan hasilnya mendapat keuntungan yang sangat banyak. Wallah, kata Maisarah, wahai tuan putri Sayyidatun Nisa, sejak 40 tahun dagangan ini sejak yakni ayahmu mengelola dagangan sampai kepada engkau tidak pernah kita mendapat keuntungan sebanyak keuntungan yang didapatkan oleh Sayyiduna Al-Amin. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira dan diucapkan terima kasih. Ini ada pulang pembelajarannya nih, bahwa Sayyidah Khadijah ini pandai menghargai orang lain. Ucapan terima kasih ini kada dianjuri wadah ya, tuh ada betul terima kasih juga. Ada bisa berterima kasih tuh, kada bisa menghargai orang lain. Beliau mengucapkan terima kasih. Artinya kita bila menerima pemberian ucapkan terima kasih. Doakan yang memberi tadi atau yang mengusahakan kita dengan ucapan jazakallah bil khair bila latihan bila binan jazakillah bil khair. Allah aja nama balas sekian dengan kebaikan yang berganda.
diucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan dan memberikan hasil keuntungan tadi 2 kali lipat kepada baginda Al-Amin. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah hatinya. Tertanam hati dan rasa cinta karena akhlaknya, bukan karena wajah Nabi yang memang sebenarnya sangat tampan kedua-duanya. Jadi menurut riwayat ketampanan Nabi Yusuf belum separuh dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah mengagumi akhlak baginda Rasulullah SAW. Tertanamlah di dalam hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta yang bersangatan dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi dengan cerita dari lelaki pembantunya bernama Maisarah akan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang selalu berarak menaungi beliau selama di dalam perjalanan. Jadi Nabi kita tunggu kemana aja tuh kada menirang awan. Ampun kita coba jangan lupa payung betikas jenggot. Sidin kada. Selalu dinaungi dengan awan. Dan onta yang tunduk dan patuh kepadanya. Onta tuh bila Nabi kita hendak naik, mencium kaki Nabi dulu. Mencium kaki Nabi. Dan onta milik Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah akan naik berdagang ke negeri Syam berbicara seperti manusia. Aku, kata onta, tidak akan bisa dinaiki kecuali oleh pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Nah, kemudian onta yang tunduk patuh, perjalanan yang cepat sampai dengan mudah. Orang berjalan dari negeri Mekah naik onta 2 bulan perjalanan baru sampai 2 bulan lebih. Rasulullah hanya beberapa hari. Bumi dilipat oleh Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu mukjizat yang tidak akan bisa didapatkan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita yang sangat ajaib yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah bintu Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Istilah orang Banjar itu apa bu? Bahasa Suluh ya. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada menikah atau kawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Maksudnya tidak punya apa-apa untuk menghidupi keluarga. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang wanita, seorang perempuan yang sangat baik akhlaknya, keturunannya, nasabnya mulia benar aja Nafisah, elok rupanya. Sayyidah Khadijah tuh gue ratu Arab, kadang-kadang dapat menyamai kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Seorang perempuan yang sangat elok rupanya dan orangnya kaya raya. Subhanallah. Dia menginginkan diri engkau, maksudnya menginginkan diri engkau untuk menjadi suaminya. Dijawablah oleh baginda Al-Amin, siapakah dia? Berkatalah Nafisah, dialah Khadijah. Dijawab oleh baginda Rasulullah, baginda Al-Amin, sesungguhnya. Nabi memuji kecantikan Khadijah. Dia buah, amun kita nih kurangnya bungus benar buah. Itu ada Rasulullah ada. Memang geseden. Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang teramat mulia akhlaknya, terpuji. Dan kedua-duanya kayak pinang dibelah dua. Nang satunya jatuh hati karena kemuliaan akhlak pasangan Rasulullah nih. Sayyidah Khadijah cinta karena melihat akhlaknya Rasulullah luar biasa. Rasulullah bersimpati kepada Khadijah karena memang teramat mulia akhlaknya lagi terpuji. Ini tulisannya. Bijaksana Sayyidah Khadijah tadi tiada duanya, dan terpelihara dirinya daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Hidup di zaman jahiliyah tapi kada mau empati orang yang sesat gitu. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, bibinya yang bernama Atikah.
dan mereka pun semua setuju, maka mendapat keberuntunganlah Sayyidah Khadijah dunia akhirat. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan orang yang beruntung dunia akhirat, dan tambahkan terus nikmat yang jangan pernah dikurangi. Amin ya rabbal alamin. Mendapatlah Sayyidah Khadijah keberuntungan dunia akhirat dengan menikah dengan Sayyiduna Al-Amin 2 bulan usai perjalanan ke negeri Syam. Menikah dengan khairul bariyah, semulia mulia anak cucu Adam, semua mulia manusia. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan pernikahan perkawinan itu. Lalu Abu Talib ini naik ke atas mimbar. Hari perkawinan, hari Jumat, hari romantis perkawinan Rasulullah dengan Khadijah dilangsungkan di hari Jumat yang teramat mulia. Abu Talib naik ke atas mimbar selaku paman baginda Rasul. Ujar beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dan kita semua daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah. Jadi di Makkah itu saat itu buat penguasa Makkah tuh yang memimpin Makkah itu 4, di antaranya adalah Abu Talib. Kita dijadikan sebagai pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, sesungguhnya anak saudaraku ini bernama Muhammad bin Abdullah. Tidak ada bandingannya. Ada bandingannya di sini. Keponakanku Muhammad ini tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya teramat mulia dan sangat terpuji. Keturunannya daripada keturunan yang nasabnya teramat mulia, keturunan dari Nabi Ibrahim, dari putranya Ismail lahirlah Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, sama-sama keturunan nasab yang mulia. Sesungguhnya telah meminang dia Muhammad, meminang ia akan Khadijah bintu Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan, telah disepakati. Wallah, kata Abu Talib, demi Allah, kemudian kemudian ini sangat besar perkara ini, dan perkawinan ini teramat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, paman Sayyidah Khadijah, berdiri juga di atas mimbar, duduk Abu Talib, naik Waraqah bin Naufal. Alhamdulillah, kata Waraqah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, pemimpin tanah haram, dan daripada keturunan sekalian, daripada keturunan yang mulia sekalian semua, daripada pembesar-pembesar Quraisy yang teramat mulia, dan kami sangat gembira, sangat berbahagia dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, wahai hadirin semua, saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan, aku nikahkan Khadijah bintu Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Lalu gemuruhai lagi, barakallahu lakum, barakallahu lama wa baraka bainahuma bil khair. Kemudian berkata pula Abu Talib, nama diri, segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat pernikahan ini. Baginda kawin berumur 4, yakni Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Khadijah berumur 25 tahun, adapun Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Ini aja dahulu, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita untuk bisa kita jadikan ikutan renungan
dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak yang teramat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi hati kita semua dan memberikan taufik hidayahnya dan istiqamah dalam berbuat takwa kepada Allah Ta'ala selama hayat kita di kandung badan, dan kita berhak memperoleh husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan anak cucunya Rasulullah, dengan umi kita Baba Syarifah Mastora, umi kita Syarifah hari ini beserta anak cucu Rasulullah di mana saja berada, dikumpulkan bukan hanya di dunia tapi sampai ke alam kubur, ke alam barzakh, sampai di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan berkat mereka yang teramat mulia ini kita berhak masuk surga firdausnya bighairi hisab bersama abah mama, keluarga, guru-guru kita, anak cucu keturunan kita. Qabul segala hajat dunia akhirat selamat. Ala tilkanya bisirin nabi wa alin nabi bisiri suratil Fatihah.